السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita telah sampai di akhir-akhir ayat dalam surah Al-Mulk. Seperti telah kita jelaskan di awal pembahasan surah Al-Mulk, bahwa surah ini secara garis besar menjelaskan kepada kita semua berkaitan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dan pada ayat yang terakhir yang kita jelaskan, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur." Pada kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya atau memberikan rezekinya, Allah memberikannya melalui sebab-sebab tertentu. Tapi yang selalu kita ingat dan menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwa apa yang kita dapatkan dari rezeki Allah, meskipun kita mendapatkannya melalui orang, tapi pada hakikatnya memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kenapa dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selalu diperintahkan untuk memasrahkan seluruh urusan kita, menggantungkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, bahkan berkaitan dengan seluruh makhluk, itu semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah melakukan usaha, ketika telah melakukan ikhtiar, maka tahapan kita selanjutnya adalah memasrahkan hasil dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya menjelaskan tentang kerububiahannya, baik itu menjelaskan tentang kekuasaannya, menjelaskan tentang rezeki yang diberikannya, menjelaskan tentang Allah mengatur makhluknya, maka itu semua dijelaskan tidak lain agar manusia ini tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar manusia memurnikan penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena di dalam sejarah perjalanan umat manusia, termasuk di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana terdapat sekelompok manusia yang dalam hal rububiyah, dalam hal keyakinan bahwa Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam ini, mereka meyakini bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada giliran menyembah, mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menyembah selainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kembali bagi orang-orang kafir. Peringatan ini tentunya agar mengantarkan mereka untuk segera beriman kepada Allah. Dan bagi kita sebagai orang-orang beriman, maka ayat ini atau peringatan ini akan memperkuat keimanan kita sehingga kita semakin kuat di dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Ansha'akum maknanya aujadakum minal adam min ghairi muawinin wala mudhahir. Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, menciptakan kita tanpa ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Sering kita sampaikan di kajian ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti kami, maka kami di situ tidak bermakna Allah dan yang lainnya. Misalnya kami menciptakan, kami menjaga, itu tidak bermakna Allah dan selainnya menciptakan. Tapi maknanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti kami sebagai pengagungan dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yang Maha Agung. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah menciptakannya dengan memberikan kepada manusia apa yang menjadi kebutuhannya dalam menjalani kehidupan ini, yaitu Allah menjadikan bagi manusia as-sam', pendengaran, wal absarah, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati yang dengannya dia berfikir. Qalilan ma tashkurun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa apa yang Allah sebutkan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, ini merupakan kenikmatan yang paling sempurna dan sumber kekuatan bagi manusia. Manusia secara fisik menjadi kuat kalau memiliki nikmat-nikmat ini. Dan kewajiban kita sesungguhnya bagi seorang manusia ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan bersyukur kepadanya. Dan syukur kita yang paling mendasar kepada Allah itu adalah dengan mentauhidkannya, dengan kita beriman kepada Allah dan menjauhkan iman kita dari segala bentuk campur aduk kesyirikan. Itulah bentuk kesyukuran yang
paling mendasar. Jika ini tidak bisa kita wujudkan, maka tidak mungkin kita dinilai sebagai orang yang bersyukur. Jika iman yang tidak tercampuri kesyirikan tidak bisa kita wujudkan, maka tidak mungkin kita dinilai sebagai orang yang bersyukur. Itulah sebabnya iblis dalam menggoda manusia, maka ia menggodanya agar manusia itu terjerumus dalam kesyirikan. Karena memang targetnya iblis adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis ketika dikeluarkan dari surga menyatakan bahwa ia akan mendatangi anak keturunan Adam dari berbagai arah, dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang, supaya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin, supaya engkau ya Allah tidak mendapati mereka sebagai hamba yang bersyukur. Kalau iblis tidak mampu menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan, barulah kemudian menjerumuskan seseorang dalam wasilah atau sarana-sarana yang bisa mengantarkan seseorang dalam kesyirikan. Dan semua kemaksiatan itu bisa menjadi sebab seseorang terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran. Makanya para ulama sering mengungkapkan bahwa al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah kurirnya kekufuran. Karenanya di dalam Islam kita dibukakan jalan untuk kembali kepada Allah. Karena memang manusia bukanlah makhluk yang maksum, bukanlah makhluk yang tidak mungkin melakukan dosa dan kesalahan. Ketika Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang rentan berbuat kesalahan, maka di sana dibukakan pintu taubat dan istighfar. Sehingga yang paling kita khawatirkan pada diri kita ketika kita terjerumus dalam dosa dan terus-menerus melakukan dosa tersebut tanpa ada taubat dan istighfar. Kenapa kita khawatir? Karena dengan kita terus-menerus dalam dosa tertentu, itu bisa saja menjadi sebab kita terjerumus dalam kekufuran, terjerumus dalam kesyirikan. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang-orang yang bersyukur. Ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari sekian banyak manusia dan dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah menyatakan sedikit yang bersyukur. Karenanya di dalam banyak ayat Al-Quran kita selalu diperintahkan untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya supaya kita bersyukur. Dan wujud kesyukuran kita dasarnya tadi adalah iman yang terjauhi dari segala bentuk kesyirikan, dan seluruh bentuk ketaatan yang kita lakukan itu adalah wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur tidak hanya sebatas ucapan alhamdulillah, tapi rasa syukur itu diwujudkan dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa tidak mungkin manusia itu mampu bersyukur sebagaimana nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur, kesyukurannya itu membutuhkan kesyukuran yang berikutnya. Ketika seorang hamba bersyukur, maka itu adalah nikmat yang harus disyukuri, sehingga tidak ada habisnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang Allah berikan itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita salat saat ini itu adalah nikmat. Dia adalah nikmat sekaligus bentuk kesyukuran.
Kita bersyukur dengan salat kita, tapi di saat yang sama salat kita adalah nikmat yang juga butuh syukur yang berikutnya. Sehingga tidak ada orang yang merasa sudah di garis finish dalam urusan kesyirikan. Setiap waktu dia harus terus berfikir dan berazam merencanakan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada zikir pagi dan sore, ada zikir setelah salat, ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah, ada salat tahiyatul masjid, ada doa-doa yang kita ucapkan masuk rumah, keluar rumah, ketika kita akan masuk kamar mandi. Banyak doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua sesungguhnya adalah peluang-peluang yang dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di dalam banyak ayat kita diperingatkan oleh Allah bahwa tidak banyak orang yang bersyukur. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, terutama yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, maka kita jaga dengan sekuat-kuatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah untuk bisa salat subuh misalnya, maka kita jaga nikmat tersebut dan jangan kita sia-siakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjaga diri kita dari bersentuhan dengan hal-hal yang berbau kesyirikan seperti perdukunan dan yang lainnya, maka kita jaga diri kita dengan sekuat-kuatnya. Jangan sampai kita kembali bersentuhan dengan hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuk, kita telah ketahui ini benar, ini salah, maka itu adalah kenikmatan dan kita harus menjaganya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan di hadapan kita yang benar, kemudian kita meninggalkannya, tidak mengikutinya, maka akan berat bagi seseorang untuk bisa mengikuti yang benar tersebut. Sebagaimana pada zaman Rasulullah, orang-orang munafik itu terpapar di hadapannya dengan sangat jelas tentang kebenaran. Mereka mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasulullah, tapi mereka tidak mengikutinya. Sehingga ketika mereka mendengarkan Al-Quran, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, fazadahum rijsan ila rijsihim. Jadi Al-Quran itu tidak menambah keimanan mereka, tapi justru semakin menjadikan hati mereka bertambah keras. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana dijelaskan ini dilarang, ini diperintahkan, maka kita kuatkan hati kita untuk menerima apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kapan kita menolak, maka itu akan menyebabkan hati kita keras, sehingga di waktu yang lain kita dapat lagi petunjuk, ini diperintahkan, ini dilarang, maka hati kita semakin sulit untuk menerimanya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Qul huwallazi dzara'akum fil ard, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang menyebarkan kalian di permukaan bumi ini. Sebagaimana di surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan manusia di muka bumi ini. Kita misalnya yang ada di tempat ini, tidak semua yang ada di kota ini lahir di kota ini. Ada yang dari pulau yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya menyebarkan manusia ke berbagai tempat untuk berlangsungnya kehidupan. Jadi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi ini adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin lahirnya dari tempat yang sangat jauh, tapi Allah takdirkan rezekinya ada di kota ini, sehingga Allah tetapkan bagi dia sebab untuk kemudian berada di tempat ini.
Qul huwallazi dzara'akum fil ard ay bathakum fi aqtariha wa askanakum fi arja'iha. Allah Subhanahu wa taala menebarkan kalian di permukaan bumi ini, menjadikan permukaan bumi sebagai tempat tinggal bagi kalian, tapi tidak berhenti di situ saja. Ya, Allah tidak sekedar menyebarkan kita kemudian kita menikmati rezeki yang telah ditetapkan untuk kita, tapi wa amarakum wa nahakum. Allah memerintahkan kepada kalian dan Allah juga melarang. Inilah yang sebenarnya menjadi tujuan utama. Di mana saja kita berada, yang menjadi target untuk kita wujudkan adalah bagaimana menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kita diberi nikmat itu sebagai sarana untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bahkan sampai dalam urusan yang berkaitan dengan pernikahan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, itu tujuannya adalah iqamatu hududillah, untuk menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fokus orang beriman di sini, ya. Ketika dia bangun di subuh hari, di dini hari, ya, yang pertama kali dia selalu pikirkan bagaimana hari itu dia bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita berusaha untuk membiasakan diri kita seperti itu. Ya, ketika kita terbangun, ya, kita yang paling pertama kita pikirkan bagaimana hari ini kita bisa menjalankan perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban yang berkaitan dengan ibadah mahdhah ataupun kewajiban yang berkaitan dengan keluarga kita. Ya, kita berusaha untuk mewujudkannya. Ya, karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita semuanya bersyukur dengan adanya salat 5 waktu, dengan adanya salat-salat sunnah, karena melalui ibadah-ibadah tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat yakin bahwa tidak mungkin ada kebaikan bisa kita wujudkan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di ibadah-ibadah seperti salat subuh, ya, qiyamul lail, salat-salat sunnah, itu sesungguhnya adalah sarana yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mewujudkan kebaikan, baik kebaikan yang berkaitan dengan akhiratnya, demikian pula kebaikan yang berkaitan dengan urusan duniawinya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ya, dan pada akhirnya, ya, setelah kita disebarkan di permukaan bumi ini, ya, pada akhirnya kita akan kembali dikumpulkan pada hari kiamat, kembali kepada Allah dan dikumpulkan pada hari kiamat. Ya, makanya tadi dijelaskan oleh Syekh Sa'di, amarakum wa nahakum. Jadi kita bertebaran di muka bumi bukan sekedar untuk menikmati rezeki Allah, tapi untuk menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, di mana saja kita berada, dalam keadaan kita mukim atau dalam keadaan kita safar, yang kita perhatikan bagaimana perintah Allah terlaksana, salat 5 waktu terjaga, perintah-perintah yang lain terjaga, dan larangan-larangan Allah bisa kita jauhi. Kenapa? Karena wa ilaihi tuhsyarun. Karena pada akhirnya kita akan dikembalikan, pada hari kiamat kita akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di permukaan bumi ini. Apakah perintahnya kita tunaikan, larangannya kita jauhi? Ya, karena perintah dan larangan ini adalah amanah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit dan kepada gunung, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Ya, amanah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas, itu adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, jadi kalau kita takut berkhianat dalam perkara amanah yang berkaitan dengan urusan sesama manusia,
maka di sana ada amanah yang jauh lebih berat. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa mentaatinya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga orang yang istiqomah dalam ketaatan itu berbanding lurus dengan taubat dan istighfarnya. Dan itu telah diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling bertakwa, beliau orang yang paling saleh, beliau orang yang terbaik. Tapi di saat yang sama beliau mencontohkan, beliau bertobat, beliau beristighfar, beliau menangis di malam hari, bahkan kaki beliau sampai bengkak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu tidak menjadikan seseorang untuk kemudian sudah merasa aman dari hal-hal yang buruk. Justru semakin baik ibadah seseorang, maka semakin kuat di dalam bertobat dan beristighfar. Dan itu adalah tanda benarnya ibadah seseorang. Ketika ibadahnya mengantarkan dia untuk semakin kuat dalam tobat dan istighfarnya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang menyampaikannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.